about is what's this for or what is this for. And also, we'll explain how to answer this question using direct and infinitive. Oke, kita langsung ke materi. Apa itu what is for? What is for adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan fungsi atau kegunaan suatu benda yang ada di dekat kita. Biasanya digunakan saat seseorang melihat sesuatu atau objek yang tidak dipahami tujuannya. Dalam konteks untuk pertanyaan what is for, kita bisa menjawabnya dengan kalimat gerund and infinitive. Contohnya, what is for? Jawabannya, it's for charging the phone, yang artinya ini untuk mengisi daya ponsel. Dan yang kedua, to cut the paper, yang artinya untuk memotong kertas. Kemudian, apa itu infinitive and gerund? Lalu, bagaimana cara membedakannya antara gerund dan infinitive? Berikut adalah cara penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerund. Gerund adalah kata kerja verb yang berakhiran ing yang berfungsi sebagai kata benda noun dalam kalimat. Gerund digunakan untuk menjelaskan fungsi dari suatu benda. Contohnya kayak struktur verb 1 plus ing. Contohnya charge menjadi charging, read menjadi reading, and cut menjadi cutting. Untuk menjawab pertanyaan what is this for, biasanya gerund diawali dengan kata for. Contohnya for charging the phone and for cutting the paper. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang infinitive. Infinitive adalah bentuk kerja atau verb yang diawali kata to. Infinitive juga dapat digunakan untuk menjelaskan tujuan seseorang menggunakan suatu benda. Nah, di dalam infinitive itu ada dua jenis, yaitu to infinitive dan juga ada yang without to. Untuk menjawab pertanyaan what's this for, kita bisa gunakan yang to infinitive atau with to. Sedangkan yang without to bisa kita gunakan dalam konteks lain. Nah, karena pembahasan kita hari ini adalah tentang what's this for, jadi kita akan fokus ke topik to infinitive saja. Nah, bentuk struktur to infinitive itu adalah to plus verb 1. Contohnya seperti to eat, to study, dan to learn. Contoh pada kalimatnya bisa to cut the paper atau to learn English. Kemudian di sini ada contoh penggunaan gerund dan infinitive. Misal di sini ada pertanyaan what are satellites used for? Jawabannya di sini ada dua, ada yang bentuk gerund dan infinitive. Untuk yang bentuk gerund itu adalah satellites are used for studying the world's weather. Nah, di sini bentuk gerundnya itu terletak pada for studying. Kemudian ada infinitive yaitu satellites are used to study the world's weather. Nah, di sini bentuk infinitive-nya itu terletak pada to study. Dari kedua kalimat ini sebenarnya memiliki arti yang sama, tetapi ada perbedaan fokus maknanya. Kalau di gerund itu untuk menjelaskan fungsi umum dari satelitnya. Nah, kalau untuk yang infinitive itu untuk menjelaskan tujuan orang menggunakan satelit. Jackie, can I borrow your phone to call my boss? I can believe you still don't have a cell phone. Here you go. Thanks. Now what do I need to do? First of all, be sure to turn on and don't forget to dial the area code. Okay, I can see the number, but I can't hear anything. That's because you haven't pressed the call button. Oh, it's ringing. Try not to get too excited. You'll probably get his voicemail. You're right, it's recording. Make sure to hit the end button, or else you'll leave all conversation on his voicemail. Selanjutnya, saya akan menjelaskan grammar focus untuk penggunaan imperative and infinitive for giving suggestion dari contoh percakapan tadi. Imperatif adalah bentuk kalimat yang diawali dengan kata kerja atau verb dan digunakan untuk memberikan perintah, instruksi, permintaan, dan bisa juga digunakan untuk memberikan nasihat. Contohnya seperti read the book, close the door, dan open the window. Jadi kalau tadi infinitive kita pakai untuk menyatakan fungsi dari pertanyaan what's this for. Kalau di sini digunakan untuk memberikan nasihat. Contohnya yang ada pada percakapan tadi itu adalah be sure to turn it on,
Kemudian ada don't forget to dial the area code dan juga make sure to hit the end button. Selain itu juga ada contoh lain seperti remember to pay the bill every month. Jadi, kesimpulannya, jika kita mendapat pertanyaan seperti what is for atau what is for, kita bisa menjawabnya dengan duren, yaitu for plus verb plus ing, atau bisa menggunakan to infinitive. Sekian penjelasan dari kami. Thanks for watching.